Saudaraku, ini masih mengenai tentang lenyapnya 6 nyawa Laskar FPI, bahwa kebenaran itu tidak mungkin dikubur, tidak mungkin ditutupi, tidak mungkin dibenamkan. Ada juga sebuah contoh, ya, kebenaran yang ditutupi 18 tahun, ya, dengan segala macam cara akhirnya nongol, akhirnya muncul, ya, dan itu artinya tidak bisa kekuatan apapun menutupi kebenaran. Tapi lihatlah 18 tahun kebohongan Amerika untuk menutupi kebenaran yang terjadi di panggung perang yang sangat zalim itu di Afghanistan sekarang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini masih mengenai tentang lenyapnya 6 nyawa Laskar FPI yang akan saya dekati, ya, dengan pendekatan keagamaan, bahwa kebenaran itu tidak mungkin dikubur, tidak mungkin ditutupi, tidak mungkin dibenamkan. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan ada pertarungan, ya, yang abadi antara cahaya kebenaran, ya, dengan kegelapan kezaliman. Jadi Allah berfirman di dalam 2 surat, yaitu At-Taubah ayat 32 dan As-Saff ayat 8. Yang pertama berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, orang kafir, ya, itu menginginkan, ya, supaya mereka dengan mulut-mulut mereka dan propaganda mereka, ya, dan retorika mereka, ya, lewat radio, lewat televisi, ya, dan lain-lain, ya, itu untuk mengalahkan, membenamkan cahaya Allah. Tapi Allah yang Maha Kuasa menolak usaha mereka, pasti sia-sia, ya. Bahkan Allah berkenan, ya, untuk menyempurnakan cahaya Allah itu, cahaya kebenaran, walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, yang di As-Saff, ya, itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hampir sama, ya. Jadi mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, ya, itu ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya kebenaran, dengan mulut-mulut mereka, biafwahihim, ya, radio, kemudian dengan televisi, ya, dengan segala macam yang bisa kita lihat perkembangan IT sekarang ini, ya. Tetapi justru Allah akan menyempurnakan cahayanya, sekalipun lagi-lagi orang kafir, orang ateis, orang komunis, ya, itu tidak menyukainya, ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 81, ya, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, ya, apabila al-haq, the truth, sudah datang, ya, maka akan lenyaplah kebatilan itu, ya. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Nah, saudara, kemudian saya yakin sekali bahwa kebenaran dan keadilan, al-haq wal adl, al-haq wal adl itu tidak mungkin dikalahkan, ya. Karena al-haq itu juga asmaul husna, al-adl juga asmaul husna, ya. Jadi ibu-ibu boleh menamakan anaknya itu Abdul Haq, hamba dari yang maha benar, ya. Kemudian atau Abdul Adli, ya. Jadi hamba yang dari
yang maha adil gitu. Nah, apalagi saudara-saudara, al-haq dan al-adl itu punya power, punya kekuatan di dalam dirinya itu. Jadi jangan coba-coba manusia seperti kita ini yang saiprit ya, tidak ada kekuasaan itu mencoba melawan kebenaran dan keadilan. Bahkan ada sejarawan Amerika, Howard Zinn, yang dikenal sebagai sejarawan yang revolusioner ya, dan cinta keadilan. Dia mengatakan, truth has a power of its own. Kebenaran itu punya kekuatan di dalam dirinya itu. Ya. Sehingga tidak salah kalau saya mengatakan, meminjam istilah Pak Howard Zinn tadi, ya, bahwa saya kira cukup meyakinkan kalau saya mengatakan truth and justice have their own power. Ya. Kebenaran dan keadilan memiliki kekuasaan, kekuatan intrinsik di dalam dirinya. Ya. Ada juga sebuah contoh, ya, kebenaran yang ditutupi 18 tahun, ya, dengan segala macam cara, akhirnya nongol, akhirnya muncul, ya, dan itu artinya tidak bisa kekuatan apapun menutupi kebenaran. Ya. Jadi Washington Post itu 18 tahun setelah perang Amerika di Afghanistan, perang yang menguras uang sampai hampir 1 triliun, ya, kemudian ratusan ribu mati, ya, di pihak Amerika juga puluhan ribu mati tentara-tentara Amerika itu, ya, kemudian baik Clinton, kemudian baik Bush, Obama, sampai Donald Trump kemarin mencoba menutupi, ya, tapi akhirnya sekarang sudah buka, ya, kita bisa menikmati, ya, saya belum mengakses itu, ya, tapi saya sudah membaca resumenya gitu. Tapi lihatlah 18 tahun kebohongan Amerika untuk menutupi kebenaran yang terjadi di panggung perang yang sangat zalim itu di Afghanistan sekarang terbuka. Ya. Alangkah malunya saudara-saudara, ya. Negara besar yang katanya pemimpin demokrasi ternyata tidak lebih bagus dari negara-negara yang suka dibilang berkembang, uneducated, underdeveloped, dan lain-lain. Ya. Mereka lebih brutal lagi. Jadi saya kira juga jadi pelajaran buat kita. Ya. Sebuah historical and moral lesson. Ya. Pelajaran moral dan pelajaran kesejarahan. Nah, jadi saudara-saudara, ini makin meyakinkan mudah-mudahan segenap anak bangsa, apapun profesinya, yang ingin melihat masa depan bangsa kita ini tidak dikangkangi oleh kezaliman, ya, oleh kezaliman hukum, sangat berbahaya, ya. Maka kita harus ikut berdoa dan ikut melototin istilah sekarang ini, ya, mengikuti terus-menerus supaya pengadilan HAM harus, ya, satu keharusan digelar oleh aparat penegak hukum kita, ya, artinya oleh kejaksaan, oleh kehakiman, ya, oleh polisi, ya. Jadi mereka harus menyangga bersama-sama, dan saudara-saudaraku, kalau ini jadi kenyataan, ya, insya Allah, ya, suasana akan menjadi lebih istilahnya lebih comfortable, ya, lebih enak lah, ya, karena mungkin perpecahan sesama anak bangsa akan tereduksi itu. Kemudian juga umat Islam terutama akan sedikit banyak lega, ya, bahwa tidak merasa didiskriminasi, kadang-kadang dia direndahkan dan lain-lain, ya. Jadi ini masukan saya, ya, sekali lagi teman-teman yang sekarang sedang ikut menggodok kenyataan-kenyataan objektif di seputar kejadian yang gawat itu, ya, jangan pernah letih, ya, karena innallaha ma'ana. Ya. Saya kira demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.